Ewanman ya, dimanapun Anda berada, selamat datang di Universitas MP Main Balap. Hari ini kita akan ada kuliah umum mengenai GP Inggris semalam. Dan sebelum dibuka oleh dosen kita, saya sebagai dosen tamu akan membuka dulu. Jadi saya kok berharap lihat balapan semalam, Formula One itu harus disentuh secara spiritual, kerohanian. Jadi harus didekatkan dengan Tuhan, Karena apa? Biar di mata Tuhan itu semua sama kan. Karena kelihatan sekali semalam itu, kalau lap-lap awal itu kan kita lihat bagaimana McLaren dengan Red Bull. Jelas kelihatan sekali kalau McLaren adalah mobil yang tidak pernah sekolah gitu, Kalau di hadapan Tuhan sama, semalam kelihatan sekali bagaimana McLaren itu bisa mempercundangi Red Bull. Ya kan? Tapi ketika panitia lomba mengatakan Anda boleh memakai gelar kesarjanaan Anda, kelihatan sekali mana yang sekolah dan tidak. Iya, itu boleh pakai DRS. Pakai DRS sudah selesai kan. Dan itu sorry, saya langsung terima kasih. Tapi karena waktu itu memang yang menghibur Piastri ya. Ini gila, anak muda ini gila. Ini kalau nggak di stop bisa nyalip. Waktu itu loh. Iya. Waktu itu bisa. Dan yang menarik, kita sudah memasuki era Michael Schumacher atau Sumi. Beritanya sama, coba buka. Max mengasapi, Pak. Ingat ya, jadi wartawan dulu ingat kan? Iya, mengasapi itu udah tahun berapa dipakai oleh wartawan? Iya. Max mengasapi Norris dan Lewis. Iya. Di mana-mana, Mohon maaf nih, salah berita ini. Kalau kita ngomongin GP Inggris salah semuanya. Kalau menurut saya bukan mengasapi. Yang diasapi itu bukan Lewis, bukan Norris, tetapi Haas yang mengasapi Kevin Magnussen. Bener nggak? Iya kan, bener nggak? Karena di balapannya bukan pakai diesel loh, teman-teman. Kalau pakai diesel oke lah mengasapi. Tapi yang menarik, saya secara antropologi melihat bahwa Inggris ini memang identik dengan sesuatu yang sifatnya klinik ya. Film-film horor kan selalu itu banyak kan. Harry Potter dari mana? Dari Inggris. Inggris kan. Jadi pada saat Haas mengeluarkan asap, semua langsung ketakutan. Apa yang terjadi setelah asapnya keluar? Nanti jin siapa yang keluar? Hantu apa yang keluar? Mereka kayaknya Harry Potter. Oke, warmanya semalam kita sudah dihibur dan hari ini saya spesial membawa koleksi saya. Wah, flexing lagi. Flexing lagi karena saya menghargai. Saya tahu dia akan pasti pakai kaosnya McLaren. Sudah, saya main balap aja. Saya bangga main balap produk lokal ya kan. Tapi saya bawa ini. Gimana semalam, Ya, ini balapan yang bikin bergairah lagi sejak hari Sabtu. Mohon maaf, suara saya sedang habis, seminggu terakhir terlalu banyak. Habis pilkada dia suaranya hilang ya. Oke, lanjut. Banyak aktivitas. Dan kita ke sirkuit Silverstone ini yang kita tampilin, sirkuit yang mungkin rumahnya mayoritas tim F1. Karena mayoritas tim F1 kandangnya dekat sini. Penontonnya luar biasa, 480 ribu. Setengah juta orang. Asal melihat waktu boleh turun mendekati mana? Pedok itu, pit lane itu. Ngeri nggak? Orang segitu banyak? Banyak banget. Dan itu bagus lah. Dalam artian, walaupun dominasi, tapi sekarang ada pertarungan seru yang bisa kita nikmati. Minimal kita sekarang main tebak-tebakan siapa di belakang Verstappen. Oke. Karena ini ganti-ganti terus. Awal musim Aston Martin, kemudian bergeser ke Mercedes, kemudian Ferrari sempat dapat angin. Sekarang tiba-tiba McLaren meroket ke depan. Meroket itu melompati Aston Martin, Alpine, Aston Martin, Mercedes, Ferrari dilompatin semua. Asam melihatnya itu dari, boleh sedikit aja. Nanti pembahasannya yang lain nanti. Tapi Asam mengatakan itu di awal balapan sudah merasa ini gila. Saat habis qualify, saat sebelum lomba pasti nggak punya ekspektasi kan? Setelah start, setelah babak latihan mulai, McLaren qualifying luar biasa, tapi qualifying ini kan habis basah, mengering, jadi masih bukan kondisi normal. Ketika lomba paling kalau dia bisa finish, McLaren bisa finish 45 atau 56, oke lah, melorot-melorot dikit. Itu awal prediksi Asa, 45 itu udah oke. Sebagai penggemar McLaren, harapannya tentu bertahan atau ganggu. Tapi secara realistis, saya siap-siap kalau McLaren melorot. Tapi melorotnya nggak mungkin keluar dari top 5. Cuman saya rasa bisa bersaing berebut podium kayak gitu. Minimal satu dapat podium. Tapi tidak dengan cara seperti kemarin. Kemarin itu solid nomor 2. Solid di belakang Verstappen. Dalam artian kalau situasi safety car-nya misalnya Verstappen pit stop duluan, kemudian safety car, yang menang kan McLaren.
Ya, oke, saya boleh ditahan dulu ya. Kita ikutin Undang-Undang Dasar main balap, kita bacakan dulu hasilnya. Biar emosi dulu teman-teman, kita potong di sini karena saya yakin ini nggak akan ada habisnya kita bahas. Dan semuanya sudah siap peluru untuk ngomong ini. Jadi yang pasti Verstappen belum terganggu, kemenangan ke-6 berturut-turut ya. Ke-6 berturut-turut. Jadi kita sebenarnya nggak usah bahas siapa yang menang. Iya kan? Kemudian Red Bull menang 11 kali berturut-turut dan itu menyamai rekor McLaren tahun 88. Ketika McLaren menang 15 dari 16 lomba. Tapi nomor 2-nya ini Norris, wah, lega. Tetap dapat podium. Dan finish kedua ini dia terakhir kali kan tahun 2021, jadi agak lama. Setahun lebih. Dan nggak salah ya, podium pertamanya dia nomor 1 ya, podium keduanya nomor 2 gitu. Jadi podium lagi nomor 3 nanti. Enggak, dia kan dia finish nomor 2 waktu itu. Finish nomor 2 di Austria kalau nggak salah. Kemudian hampir menang di Sochi. Hampir menang di Sochi dan sekarang dia menunjukkan kelasnya. Tapi kemarin itu bukan Norris ya, McLaren-nya yang bagus. Kita dengan gampang bilang Norrisnya hebat. Enggak, ini McLaren-nya overall. Secara overall, bukan satu pembalap. Hamilton harus diakui dia diuntungkan oleh situasi, bisa finish nomor 3 karena dia pit stopnya setelah safety car, saat safety car. Piastri yang paling apes karena dia pit stop sebelum diasapi. Sebelum diasapi, seandainya Piastri waktu itu belum pit stop, ya tidak akan berubah. Verstappen 1, Norris 2, 3-nya Piastri. Seperti start. Jadi ini kutipannya Piastri bagus banget. Senang rasanya kecewa tidak finish podium. Maksudnya senang rasanya kecewa finish di nomor 4. Jadi kecewa tapi senang. Kutipannya bagus banget. Itu intelektual juga nih anak. Dan masih anak kecil ya? Umur 22. Kemudian Russell, ini yang apes juga ya, karena dia seharusnya di depannya Hamilton, tapi karena sama kayak Piastri kena korban asap. Kemudian Perez ini ya di satu sisi bagus lah, dia dari nomor 15 bisa ke 6, tapi kan di sisi lain kemana aja kamu? Nanti kita bahas sedikit. Kemudian Alonso, nah ini akan pertanyaan apa yang terjadi pada Aston Martin? Enggak, semalam bukan pakai Aston Martin kok, Aston mati. Semalam loh, ditunggu-tunggu ini. Tapi dia tenang kan, dia tidak kelihatan tapi tetap nomor 7, sementara Stroll belepotan banget. Setuju saya. Jadi ini kelas pembalap seperti Alonso, dia tahu kapan harus menyerang, bertahan, kapan harus ini maksimalku tak maksimalkan ya. Albon, nah ini nanti kita bahas juga kenapa Williams tiba-tiba solid dan ini real ya, progresnya real. Dan apakah ini bagong? Saya nggak ikut ini yang 9-10 saya nggak ikut dosa nanti ya. Ini ada bagongnya lagi. Jadi ini penyakitnya Ferrari ini masih sama ini. Nanti kita bahas ya. Kok bisa start 5-6, finishnya 9-10 dan di belakang Williams. Klasemen pembalap tentunya yang paling atas nggak berubah ya. 1-2-nya masih sama. Alonso semakin dipressure oleh Hamilton. Sainz, Russell, Leclerc nggak terlalu berubah. Stroll juga masih sama. Norris melonjak ke peringkat 9, 42 poin di atasnya Ocon. Nah yang spektakuler ini klasemen konstruktor karena ada 2 tim yang lompat. Red Bull masih 411. Jauh sekali ya. Jauh sekali, 2 kali lipat lebih dari Mercedes. Aston Martin nomor 3, kayaknya ini 1-2-nya ya, yang kita nggak tahu ya, masih panjang lombanya, masih 10 lomba. Kemudian Ferrari 157, McLaren tiba-tiba nomor 5. Nah ini juga mencurigakan juga, ini bahaya juga kalau naik. Ini. Ini. Dan ini ya, di lomba kemarin di Inggris, McLaren mencatat 30 poin. Jadi dalam satu lomba dia mendapatkan poin lebih banyak daripada 9 lomba sebelumnya. Sebelumnya 29, sekarang 59. Jadi ingat minggu lalu setelah lomba di Kanada kita kan bilang awas Alpine karena ini bisa berubah dalam waktu cepat kalau poinnya cepat. Dan ini Alpine masih stuck di 47 karena kemarin double DNF. Double DNF. Kemudian Williams melonjak dari 9 ya, dari 9 ke 7. Dan ini poinnya sama dengan Haas, tapi menang comeback ya, berarti posisi finishnya Williams mungkin Haas lebih sering dapat poin, tapi posisi finishnya Williams lebih bagus. Lebih bagus ya, betul. Jadi ya 11, Haas 11 dan trennya ini naik, ini
bisa turun. Bisa turun ya. Alfa Romeo ini nggak jelas ini tim maunya apa. Iya, tahun ini kacau sekali ya saya. Nggak jelas, maksudnya ini tim punya ambisi atau tidak, kayak nggak punya nyawa gitu. Alfa Tauri juga. Alfa Tauri ini ya mungkin dia sedang transisi menuju perubahan musim depan. Jadi itu klasemennya McLaren kembali ke 5 besar. Apakah dia bisa naik ke atas? Masih terlalu jauh ini. Tapi kalau dalam satu lomba bisa dapat 20-30 poin, ngeri juga. Ngeri juga ini. Karena ini ayaannya tinggi sekali di belakang Red Bull. Kita nanti akan bahas di akhir. Kalau kita memetakan lomba-lomba berikutnya ini bisa lompat-lompat ini yang di belakangnya ini. Ya, jadi kita sekarang ke lomba Mas Iwan. Kita ke McLaren dulu saya. Ya, ini. Tadi kita teman-teman tadi sempat saya potong karena saya tahu kenapa. Karena kita memang harus aturan main kita kan undang-undang dasarnya harus menyampaikan dulu hasil lomba, dan sekarang ini kita bahas McLaren. Kalau McLaren Asa melihat bahwa ada perubahan yang sangat dahsyat sebelum lomba, balapan sebelumnya dengan balapan tadi malam, ekspektasi sebesar itu enggak? Atau nggak ngira? Enggak ngira. Tetap itu kejutan buat saya. Dalam artian saya tahu dia akan progres, tapi kan masa bisa nyalip Ferrari, masa bisa nyalip Mercedes, masa ya mungkin bersaing dengan Aston mungkin gitu. Tapi tanda-tanda nggak nyangka dia bisa bersaing dengan Red Bull. Ini bersaing dengan Red Bull. Jadi ya ini benar-benar meroket, seperti kata Lewis Hamilton, itu rocket ship, itu kayak kapal pesawat roket, itu luar biasa. Jadi Russell itu saya malah waktu ngomong ini gila pakai ban putih sekencang ini gitu. Iya. Tapi memang harus diakui ada beberapa hal yang menguntungkan McLaren di Silverstone. Nanti kita bahas satu-satu. Jadi kalau kita lihat lombanya, dari awal ya. Kan paling deg-degan lomba ya. Ini McLaren start 2-3, tapi kita ini kan jarang lihat Norris start di depan. Jadi kita nggak tahu dia ini kemampuan startnya seperti apa. Tapi ketika dia ngatur masuk ke grid, mobilnya langsung miring ke kiri. Oh, semalam nggak? Langsung miring ke kiri, langsung mengarah ke mobilnya Verstappen. Oh, sudah langsung attacking position. Karena memang tikungannya kan kanan kan habis itu. Jadi dia harus segera ke kiri. Kalau dia startnya kalah, dia harus cepat-cepat ngeblok yang nomor 3. Jangan sampai seperti Verstappen dan Hamilton 2021 yang senggolan itu. Dan itu ternyata startnya 3/100 detik lebih cepat daripada Max, dan ini mimpin di foto ini. Dia mimpin, bahkan Piastri pun startnya juga bagus. Ngambil kanan sampai luar, iya kan? Hampir dapat, tapi ya Piastri untungnya masih sabar, sehingga dia nahan diri, sehingga ya ini 1, 2, 3-nya seperti ini. Dan kalau kita lihat Ferrari masih di depan ini. Ferrari masih di depan, 2 Mercedes masih di belakang mereka. Kalau kita lihat kan yang lain masih di belakang. Nah ini menunjukkan wah luar biasa. Dan tapi waktu itu kita semua juga tahu bahwa Red Bull ini kekuatannya di trek lurus. Jadi kalau dilihat di babak latihan analisis, McLaren itu lebih cepat di tikungan-tikungan cepatnya, karena Silverstone ini pada dasarnya rangkaian tikungan cepat, meliuk-liuk, mengalir. Dan Red Bull hanya lebih cepat di trek lurus. Karena kalau latihan kan boleh pakai DRS, qualifying kan boleh pakai DRS. Jadi dari situ kita tahu ketika ada DRS bahaya ini. Dan ternyata benar 5 lap sudah diambil gitu. Dan habis itu ya Red Bull bisa strike saya ambil. Nah ini kan sempat 1, 2, 3, kemudian Red Bull ngambil alih, Verstappen ngambil alih, dan setelah itu kita tinggal melihat seberapa jauh Verstappen bisa meninggalkan Norris. Ternyata nggak jauh kan? Nggak jauh-jauh amat. Maksudnya ya bukan jarak yang attacking, tapi bukan jarak yang ditinggal juga. Jadi Red Bull tetap harus hati-hati, karena sewaktu-waktu ini kalau ada apa-apa ya, kalau misalnya Verstappen melebar dikit atau pit stop error, ini Norris akan di depan lagi. Dan itu luar biasa. Dalam artian ini menunjukkan McLaren ini benar. Tapi sekarang kita ke pertanyaan, kenapa McLaren bisa secepat ini? Itu. Satu, kita semua tahu di Kanada, McLaren sudah bilang dari awal tahun mobil kita ini salah. Kita akan berubah drastis nanti tengah musim. Kita butuh waktu. 50% upgrade akan dilakukan di Kanada. Sudah terbukti. Performanya lumayan. 25% lagi kita lakukan di Inggris. 25% berikutnya di Hungaria. Lomba 2 minggu lagi. Jadi ini mobil masih 75% di upgrade. 75%, jadi belum total. Yang sudah diubah, kita semua tahu, sidepodnya. Sekarang bentuknya lebih mirip kombinasi antara Red Bull dan Alpine. Ya ini mungkin dari gambar ini kurang kelihatan, tapi bentuknya kalau dilihat sekilas akan mirip dengan Red Bull plus Alpine.
Di Inggris yang berubah sayap depannya. Sayap depannya Norris ini baru, sedangkan sayap depannya Piastri ini masih yang lama. Jadi mereka step by stepnya sangat logis. Saya suka banget cara melakukannya. Ketika di Kanada, yang mobil baru hanya Norris. Jadi analisis ya. Ya, Piastri masih mobil lama. Compare, jadi bisa di-compare. Ya. Kemudian di Inggris, Piastri sudah dapat mobil baru tapi sayap lama. Jadi paket yang belum selengkap Norris. Betul. Jadi analisis lagi ya. Analisis lagi. Saya ingat gak waktu kualifikasi atau babak latihan. Satu-satunya mobil yang masih dicat hijau untuk mengetahui kalau Asa bilang katanya untuk cek apa? Ada kan Piastri ya? Iya, Piastri karena itu sebagai pembanding ya. Karena apalagi dari sayap depan itu kan yang ngatur semuanya. Iya. Nah ini step by step dan Piastri pun tanpa sayap baru juga nggak jauh-jauh amat dari Norris. Jadi itu luar biasa. Berarti mobil ini memang melompat gitu performanya. Yang belum kelihatan kan lantainya. Lantainya kan pasti berubah. Kita belum kelihatan karena kalau dilihat dari belakang bentuk diffusernya udah berubah banyak. Jadi itu lantainya pasti berubah. Nah ini yang kita tinggal tunggu nanti didongkrak mobilnya McLaren baru kita lihat. Sempat juga kan waktu Piastri melebar nggak terlalu parah pun udah ngomong tolong dicek dong lantai saya. Iya. Itu mungkin kalau kita sebagai yang mengamati seperti Asa ini seperti ada sesuatu yang baru, ada sensitif gitu kan. Iya. Beda dengan William ya. Nggak apa-apa, aman. Jadi ini yang baru dan kemudian nanti di Hungaria kita akan melihat apalagi yang baru. Apakah sayap belakang, apakah apa nanti kita akan dapat update lagi. Nah, itu upgrade dari sisi mobil. Dari sisi cuaca. Mobil McLaren ini sebenarnya punya masalah yang sama dengan Ferrari. Agresif dalam memakai ban. Makanya qualifying bisa bagus, lomba agak buruk. Nah ini kemarin diuntungkan oleh cuaca. Temperaturnya lebih dingin dari biasanya sehingga bannya awet ya. Bannya lebih awet dan itu juga yang membuat tim ini tetap pede pakai ban hard setelah pit stop. Ini ya kuncinya ya. Ya, memang waktu itu kalau misalnya diberi waktu untuk berpikir, mungkin Norris akan pakai ban soft karena safety car ya. Jadi logikanya adalah virtual safety car. Kalau virtual safety car berarti kan melan, mobil semua harus memperlamban sesuai deltanya, ada resep waktu yang harus ditaati. Nah kemudian jaraknya masih kurang lebih sama dengan yang lain. Pada saat terjadi virtual ya. Betul. Jadi nggak boleh langsung nyodok, nggak boleh. Jadi dia akan langsung, intinya tetap akan terjaga jarak itu. Jadi kalau kita lihat 2021 ketika Lewis Hamilton safety car di lap akhir itu kan Max nempel itu karena ada mobil safety car. Jadi boleh nempel. Nah ini kan transisi ya. Pertamanya yellow flag, virtual safety car, kemudian safety car. Nah. Kalau virtual safety car, McLaren itu kayak pasang ban hard karena itu yang paling optimal. Ban hard kita masih baru, masih fresh. Nah, kita tidak akan terganggu oleh mobil di belakang. Apalagi waktu itu di belakang masih Piastri. Nah, dan ini akan bikin kita belakang waktu itu sudah Hamilton, tapi jaraknya cukup aman. Jadi kalau kita pakai pasang ban hard, kita punya waktu untuk manasi ban itu. Untuk mengkondisikan ban itu, karena begitu kondisi bannya sudah matang kita akan aman gitu, karena performa mobilnya akan berbicara sendiri. Lap mempengaruhi nggak semalam itu, kepikiran nggak ya karena kita lihat tinggal 20 lap. Iya kan? Sebenarnya waktu itu gambling juga ya karena antara. Iya, tapi tetap McLaren PD pakai hard karena mereka dari awal bilang ini yang paling optimal dan memang strategi dari F1 juga bilang medium hard itu yang paling optimal. Karena kan diingat akhir lomba mobil juga lebih ringan kan Mas Yoko. Jadi mungkin kompensasi selisih antara hard dan medium itu mungkin nggak terlalu signifikan. Dan apalagi kalau karakter mobilnya seperti McLaren yang kasar terhadap ban, jadi ban hard itu dan fast gitu. Takutnya nanti kalau pakai ban soft 5 lap bagus, akhirnya malah berantakan karena dia terlalu boros ban, terlalu kasar terhadap ban. Gambling juga ya. Kan nggak bisa pakai medium lagi. Nah akhirnya pakai itu. Nah ketika Norris itu sudah mau masuk pit, virtual safety car berubah jadi safety car. Dan itu Zak Brown, CEO timnya bilang, kita waktu itu sempat ngomong, mungkin sempat buat tim kami lari ke dalam ngambil ban soft, tapi itu akan menimbulkan risiko-risiko yang lebih besar. Salah ambil ban, posisi tidak pas,
nggak presisi skopnya misalnya gitu ya. Hal-hal kecil bisa mengganggu. Jadi mereka memutuskan stick to the plan, tetap pakai ban hard. Norris sempat bertanyakan, nggak apa-apakah ini gitu. Dan di belakangnya Lewis masih punya waktu. Iya. Tapi hebatnya Verstappen tetap pakai soft walaupun dia di depan. Tapi kan mobil Red Bull dia mau pakai apa? Mau pakai apa aja? Nggak pakai ban aja menang ya. Nah, Lewis tahu dia harus attack, dia pasang soft. Nah, setelah itu kuncinya adalah kan safety car deket-deketan. McLaren bilang kalau bisa 4-5 tikungan bertahan di depan, kita seharusnya baik-baik saja, katanya kayak gitu. Ini berarti, nah ini makanya tadi Asa bilang bahwa kualitas mobil yang jago gitu kan. Tapi semalam kan kita melihat bagaimana Norris bertahan dengan ban putih melawan ban merah Lewis Hamilton di awal-awal Ya. Ini. Nah, ini kan ini Lewis pakai ban soft, Norris pakai ban hard, warna putih dindingnya di lap-lap awal setelah safety car. Dan ini kelihatan bagaimana Norris defense-nya luar biasa. Nah, kelas. Ini kan yang Asa bahas sebelumnya ketika membandingkan Perez dengan Max. Sama kan ini bagaimana kita lepas dari DRS kan? Betul ya? Iya. Bagaimana melepaskan diri dari DRS dan bagaimana menggunakan DRS ya? Teman-teman ya, bayangkan tantangan yang harus dihadapi Norris di momen ini. Satu, dia harus posisi dia terhadap Max harus bagus. Just in case dia bisa attack. Dua, dia harus tahu betul posisi Lewis di mana. Jadi kalau ada apa-apa, jadi dia tuh harus ngelihat ke depan sekaligus spion. Kalau Lewis kan gampang attack. Kalau Max kan gampang lari. Jadi antara kalau kita bicara yang diterkam dengan menerkam kan posisinya enak yang menerkam karena tahu. Dan ini posisi harus siap menerkam dan siap diterkam. Wah, itu kan lebih sulit. Plus satu lagi tantangannya, harus manasi ban dengan cara yang pas. Itu wah, ini skill dewa itu. Maksudnya Norris harus jangan sampai overcook the tire, jangan sampai dia harus benar-benar mengkondisikan bannya itu dengan pas gitu. Karena dia butuh, kalau McLaren bilang 4-5 tikungan, tapi komentatornya sempat bilang 2-3 lap. Setelah itu akan mateng bannya. Nah, dia berhasil bertahan dan begitu kan kelihatan kan saat DRS pun kemudian Lewis sudah nggak bisa dekat lagi. Karena sudah 0,4 naik 1, sampai 2 kan naik turun lagi. Sudah. Dan makin lama Lewis makin jauh karena bannya habis. Kan dia pakai ban soft. Jadi dari situ Norrisnya aman gitu. Jadi dari segi strategi itu bukan kesalahan, itu pilihan. Pilihan yang sulit, pilihan yang berisiko, tapi itu pilihan yang berhasil. Kembali ke start tadi saya menarik ya. Mungkin Asa sempat melihat gak ya, Max sempat chop istilahnya ya, tapi terlambat. Bener ya? Iya kan? Dia kan? Sudah ngambil karena dia harus belok kanan dan yang punya tikungannya Norris. Agak ke belakang ini balapan terjadi tahun 2000-an yang belum dikenal DRS itu. McLaren ya? McLaren. Jauh ya? Mungkin nggak jauh, mungkin akan ada battle. Tapi kalau Mercedes jauh ya, jelas ya. Semalam kan jauh sekali. Jauh ya. McLaren. Ini kan kita nonton balapan era tahun 2000-an ya? Iya kan? Tanpa DRS, ini kan? McLaren. Iya kan? McLaren. Dan Piastri juga pakai ban hard dan dia mampu bertahan di depan finish nomor 4. Jadi ini pasangan ini harus dipertahankan rasanya. Ini justifikasi membuang Daniel Ricciardo. Justifikasi menggaji Daniel untuk tidak balapan. Jadi ini menunjukkan kelasnya dua pembalap ini. Dan ya kita sekarang nanti di akhir kita akan ngomong. Sekarang kalau kemarin kita ngomong di awal musim Aston Martin bisa nyuri menang di mana, sekarang kita mulai bisa ngomong McLaren bisa nyuri menang di mana. Nah, sebelum ngomong itu cuman kembali lagi saya masih penasaran dengan Asa tadi bilang bahwa ini mobilnya Mas, itu kan tadi. Mobilnya yang bagus itu. Nah, saya kalau melihat mobil dengan pembalap muda seperti Piastri masuk dan ternyata finishnya bagus sekali. Satu akhirnya berpikir, ini 20 orang yang ada di grid ini orang nggak main-main semua loh. Oh iya pasti. Siapapun ada dapat mobil bagus semua. Ini 20 nggak main-main loh. Semuanya. Saya tanda petik nggak tahu Stroll bagus. Masuk ya? Dia pernah podium dulu waktu naik Williams. Jadi Stroll pun juga era pay driver sekarang udah nggak kayak pay driver zaman dulu. Pay driver zaman dulu bisa 7 detik lebih lambat per lap.
Jadi sekarang kurikulum vitae tetap dilihat ya? Iya, sama. Psikotesnya juga dilihat ya? Ya udah. Dan jenjangnya kan sudah lebih jelas. Cara mendapatkan super license juga lebih sulit. Jadi walaupun dia membiayai tim-tim semua dari awal, belum tentu dia bisa naik ke atas. Nah, satu lagi kunci saya tadi bilang bahwa ini mobil kita salah di awal tahun. Ya. McLaren mengambil 2 pembalap ini apakah benar dengan karakter mentalitas yang seperti itu? Dalam arti nerimo dulu. Sudah, kan ada kan orang itu kalau memang kita ngambil pembalap yang juara dunia, kita ambil mobilnya salah udah ngamuk-ngamuk, marah. Hubungan tidak harmonis di dalam tim. Ini harus dipisahkan memilih pasangan pembalap dengan tim teknis kan. Ini kan dua yang berbeda. Saya kira pilihan pembalap ini lebih bukan sekedar untuk musim ini, tapi juga untuk jangka panjang. Kan McLaren harus mengantisipasi juga kalau Norris tiba-tiba tidak di situ kan kayak gitu. Misalnya mencari, mungkin ada klausal di kontraknya bilang kalau mobil saya tidak perform, saya boleh pindah ke tim lain. Jadi kan mungkin McLaren harus mengantisipasi yang punya potensi bintang masa depan siapa. Ricciardo mereka sudah tahu dia seperti ini, mungkin akan sulit untuk berubah. Berkembang ya. Nah, jadi ini kita harus pilih. Dan soal pilihan pembalap ini sudah terbukti, nggak perlu didebatkan lagi. Ini sudah. Mungkin di awal musim kita masih debatin kenapa nggak Ricciardo, tapi sekarang nggak ada kaitannya. Maksud saya begini, seperti waktu di McLaren kita lihat Alonso sampai bilang ini GP2 ini kan hubungan tim jadi nggak harmonis kan. Ini Lando ini mobilnya jelek ya ketawa-ketawa, santai. Karakter orangnya kan juga itu pengaruh kan saya di dalam tim ya. Nah soal tim, ketika di awal musim langsung ngakui bahwa mobil ini nggak bagus, dan mereka langsung bilang kita akan butuh waktu, itu juga satu gentleman. 2, itu menunjukkan bahwa McLaren siap mengambil langkah drastis untuk memastikan jangka panjangnya baik. Daripada dipaksakan. Kan yang terjadi apa? Langsung ganti, langsung mendepak direktur tekniknya. Andreas Seidel udah keluar duluan, direktur tekniknya diganti. Langsung punya plan. Dia menunjuk Peter Podromo itu yang dulu di Red Bull juga lebih in charge ke aerodinamika. Di awal tahun itu sebelum lomba pertama. Kemudian ngambil Sanchez dari Ferrari. Kemudian ada lagi kan yang akan diambil dari Mercedes ya, atau dari Red Bull yang botak itu, saya lupa namanya. Dan itu kan untuk 2024. Jadi dia dalam situasi aduh mobil kita salah, dia langsung ngambil langkah A, B, C. Awal tahun kita korbankan, tapi setelah itu kita akan progres. Jadi itu menunjukkan leadership menurut saya, berani mundur selangkah untuk maju 2 langkah, kira-kira kayak gitu. Jadi Andrea Stella dalam konteks ini sukses. Tengah musim mobilnya performanya sudah kembali ke atas. Toh McLaren seandainya baik dari awal kan juga belum tentu bisa 3 besar. Jadi kalau nanti dengan perubahan ini tetap di 5 besar, ya oke kan, maksudnya kan sama tahun lalu sama aja, tapi dalam posisi tahun depan aku bisa lebih baik lagi. Jadi dia mundur selangkah untuk siapa tahu kedepannya bisa maju 2 langkah. Jadi itu langkah drastis dan logis langsung. Nanti kita akan mulai berubah di sini. Kita butuh waktu kan. Bikin mobil F1 itu kan nggak bisa cepat. Butuh 3-6 bulan untuk. Ini pada dasarnya mobil B-spec kan. Ini B. Mobil versi B ini. Berubah semua. Sama dengan Mercedes ya. Sama dengan Mercedes. Mungkin lebih drastis mungkin. Mungkin lebih drastis. Dan itu butuh waktu dan stepnya 50% di Kanada, 25% di Inggris, 25% di Hungaria. Jadi ini belum selesai. Dan kalau dengar omongannya Norris, mobil ini masih punya penyakit lamanya. Penyakit lamanya apa? Mobil ini cepat di tikungan cepat. Oke di tikungan lambat. Yang jadi kelemahan adalah ketika di tengah tikungan. Mobil ini bisa 1 lap, dengan lap berikutnya bisa berubah karakternya. Jadi nggak konsisten. Jadi masih sensitif gitu. Jadi ngerem cet maunya melebar, ngerem cet maunya masuk ke dalam. Jadi mobil ini masih punya masalah. Masih punya apa ya istilahnya, masalah fundamental yang sama gitu. Walaupun cuman lebih cepat sekarang kata Lando gitu. Nah, bayangkan kalau masalah fundamental itu bisa hilang. Dan masalah fundamental ini kata Norris, ini sudah berlangsung selama beberapa tahun ini gitu. Jadi waktu kita sukses 2021 pun masalah ini ada. Ya ini mungkin bawaan bawaan dari direktur teknik yang lama. Nah, ini kan baru. Sekarang sudah berubah tapi dengan karakter yang masih sedikit ada masalah. Dia tahu masalahnya masih di mana. Kalau tahun depan mobil yang cepat ini karakternya itu berubah sesuai. Wah ini akan, ya kita nggak tahu apakah sespektakuler Aston Martin di awal musim atau malah
lebih hebat lagi. Ya. Dan Norris bilang dari sisi karakter dikemudikan baru 30% dibenahi. Masih 70% bermasalah. Jadi kalau dari sisi pengembangan mobil update itu sudah 75%, tapi dari sisi feeling ini masih 30%. Itu masuk handling ya, termasuk handlingnya. Ya, handlingnya ya, karakter tiap mobil itu punya, ada yang lemah di saat masuk tikungan, ada yang lemah saat keluar tikungan, ini lemah saat di tengah-tengah tikungan. Itu yang dirasakan oleh Norris. Dan mobil ini sudah bagus di Kanada yang stop and go. Sekarang bagus di sirkuit yang efisiensi ya, Leo. Nanti kita lihat di Hungaria, karena itu Mickey Mouse kayak Monaco. Monaco kan parah banget kemarin. Mickey Mouse seperti apa? Nah, nanti Belgia kita tunggu seperti apa. Wah, itu jadi, akan seru banget. Asal sudah nanti tadi saya potong, tapi saya simpan pertanyaannya adalah ini mobil ini cocok di mana? Tapi ada satu pertanyaan yang menurut saya lihat dari Jacques Brown bagaimana sangat antusias sekali. Ini Amerika dapat jatah 3 sirkuit. Ya. Sudah dipakai satu. Nah, dampak marketing ini Amerika loh diam-diam ini. Iya. Ini Norris ini kan orang Amerika kan? Ya, Zach Brown. Norris orang Amerika? Bukan. Oh, bukan Norris kan Inggris. Oh, katanya ponakannya Chuck Norris, bukan? Bukan. Oke, ya, tapi orang bule Amerika keturunan Inggris sama aja lah. Nah, ini kan saya lihat ini dampak marketing yang sangat luas sih nanti. Ini tiket tambah mahal, makanya tambah mahal di sirkuit nanti. Wah, ngeri ini. Tapi ya Amerika Vegas sudah overpriced banget. Catat lagi Mas, jadi memang Red Bull masih sangat dominan. Jadi nanti ada yang komen kok Red Bull nggak pernah dibahas. Dibahas terus, cuma nggak pernah panjang gitu. Karena apa yang perlu dibahas gitu. Jadi memang Max Verstappen luar biasa. Tapi catatan saya waktu qualifying, Verstappen sempat nyenggol tembok di pit lane. Oh iya. Itu berarti kan sempat ada salah dikit, dia bilang mobilnya nggak mau belok. Nggak grip. Gini, juara dunia, saya berkali-kali bilang, tahun-tahun sebelumnya di podcast ini juga bilang, juara dunia itu punya celengan 1-2 kesalahan dalam setahun. Saya ingat kata-kata Asa ya. Nah, apa pikiran Asa pada saat nyenggol itu? Kok kesalahannya saat qualifying? Kalau saya juga beruntung untung qualifying dan masih di depan krunya. Jadi didorong. Coba kalau di tengah, habis waktunya. Coba, ini loh, karena masih untung dia itu. Coba untung. Dia bikin kesalahannya pas lomba gitu loh, supaya yang menang yang lain. Iya, benar-benar. Tapi secara juara dunia itu kadang-kadang kan ngambil kesalahannya itu masih diselamatkan gitu loh ya. Coba di ujung Champions Luck. Iya, Champions Luck. Tapi ya Verstappen kita harus akulah dia. Perez sedikit tentang Red Bull. Perez. Verstappen bisa begitu konsisten di depan. Ada apa dengan Perez ini? Ini kayaknya lagi dimarahi sama Helmut Marko. Ini kan guru BP-nya Red Bull. Yang paling ditakuti oleh pembalap-pembalap muda di Red Bull. Dan ini yang diomongkan oleh Red Bull adalah problem Checo adalah kemampuan beradaptasi saat kondisi sirkuit berubah-ubah. Jadi kayak kemarin dry, agak basah lalu mengering. Saat qualifying harus diakui dia pembalap pertama yang mencatat waktu ya. Jadi saat lintasannya lebih jelek. Buruk. Semakin banyak mobil lewat kan semakin kering. Tapi di belakang dia kan Albon nggak masalah gitu. Jadi dia mungkin apakah karena senior jadi cenderung lebih ngambil risikonya lebih sedikit. Jadi ketika kondisi lintasannya agak meragukan, dia tidak segambling yang lain. Tapi itu salah satu kelemahan dia yang diungkapkan sendiri oleh Red Bull adalah kemampuan beradaptasi cepat terhadap changeable condition ketika kondisi ini cepat berubah. Nah, atau mungkin saat situasi di lintasan sedang sangat dinamis, sehingga dia harus cepat berbuat apa, dia harus ngambil di mana, itu kelemahan yang dia miliki. Tapi bagaimanapun Red Bull juga bilang bahwa kita nggak punya alasan untuk mengganti dia, karena apapun ini udah yang terbaik, yang belum tentu yang menggantikan lebih baik. Sebentar, omongan ini keluar karena mungkin melihat karena timnya yang lain lemah tuh gimana? Kalau waktu pertama kali memang timnya nyodok semua kan, maksudnya Ferrari bagus, Mercedes bagus, ini kan minimal kalau tim kayak gini udahlah, minimal kita punya pembalap kedua yang nggak cari perkara kan kayak gitu.
Jadi ya aman, dan ini hierarkinya jelas, kamu nomor 2 dan semakin lama semakin diperjelas. Jadi ya itu baik-baik saja buat Red Bull. Ya kan kalau sudah dominan kayak gini kan mau ngapain aja nggak masalah. Ya tapi kan sebagai penonton kita tuh pengennya, aduh itu kamu harus agresif, nyalip seperti Max itu kan. Ya dia juga berusaha, tapi kemarin kan ketat banget itu di tengah-tengah itu. Jadi dia juga nggak bisa maju sampai ke depan. Dia finish nomor 6 itu udah luar biasa juga. Karena kalau kita ngomong tim-tim lain ya dalam konteks ini kan. Sekarang ke tuan rumah yang lain dong, Mercedes dong. Ya, Mercedes ya. Mercedes saya bisa membayangkan perasaannya Hamilton ya. Jadi waktu habis lomba kan ada foto ini. Iya. Ada foto Hamilton ngeliati mobilnya McLaren. Ini pasti sebel banget kan. Mobil kita ini sudah berubah drastis. Kita sudah melompati Ferrari. Iya. Tapi masih agak jauh sama Red Bull. Nah ini kok tiba-tiba dilompati lagi sama mobil Chrome ini kan. Jadi dia langsung amati dan dia ngomong kan memang mirip banget kalau dilihat dari setpotnya memang mirip banget dengan Red Bull, tapi channel dalamnya tuh mirip dengan Alpine. Yeah. Nah dia langsung bilang apa yang dilakukan McLaren itu membuat kita harus evaluasi internal lebih banyak lagi. Jadi bedanya di sini mungkin kalau kita lihat di awal musim dua tim ini sama-sama merasa konsepnya sudah nggak berhasil kan kayak gitu kan. Yeah. Yang McLaren merasa konsepnya gagal total, yang Mercedes merasa zero pot ini nggak ada masa depan. Tapi keduanya mengambil langkah yang berbeda. Ini memilih ganti total walaupun berantakan. Yang ini kan kebebanan nggak boleh hancur-hancuran kan. Iya. Jadi berubah, tapi mungkin nggak sedrastis ini gitu. Akhirnya ini malah melompati gitu. McLaren malah melompati Mercedes. Nah ini kan berarti kan Mercedes makin internalnya makin kencang. Ya, ketahu gitu kita dari awal musim langsung niru Red Bull aja, jangan malu-malu gitu. Iya, mungkin itu saya. Ya, jadi ya ini yang pasti langsung dilakukan, dan itu berarti kalau tahun depan mobil-mobilnya nanti akan berevolusi semua, kita akan melihat konvergensi lagi. Jadi semua mobil akan makin mirip. Semua mobil akan makin mirip Red Bull, makin mirip Alpine. Ya intinya makin mirip semua lah. Bentuk sidepodnya seperti itu, bentuk pelusutan di antara engine cover dengan sidepodnya nanti juga akan lebih curam. Ya, McLaren kalau Red Bull itu contoh A, McLaren contoh B. Jadi Nui banget semuanya nanti ya. Iya. Ya pokoknya ikuti aja lah Mbak Nui bikin apa. Kecuali nanti tiba-tiba Red Bull bikin sesuatu yang out of the box lagi, yang itu bikin aduh ketinggalan lagi ya itu. Ini kan juga ngeri ya Zat. Karena Red Bull kan yang lain keluar-keluar saya akan bawa perbaikan upgrade sini-sini kan Red Bull diam aja. Dia mungkin nggak perlu upgrade. Dan kuncinya adalah tanggal 1 Juli kemarin masuk. Jadi 1 Juli itu saya juga baru sadar ini. Jadi yang namanya alokasi uji coba, iya, baik itu di terowongan angin, di komputer maupun yang lain-lain, budget cap itu beralihnya pada 1 Juli. Nah, Aston Martin diuntungkan di awal musim dan akhir musim lalu karena dia sebelumnya peringkatnya jelek, sehingga dia bisa upgrade. Nah, pada 1 Juli ini ranking di awal musim ini mulai berlaku. Nah, saat itu Aston Martin kan peringkat 2 atau 3? 3 sekarang. Jadi ini ke depan 6 bulan ke depan ini sampai tahun depan sampai Juli, Aston Martin jatah testingnya nggak banyak. Nah ini mungkin apakah ini yang bikin Aston Martin nanti melorot? Iya ya. Karena yang lain naik. Sedangkan McLaren kan rankingnya sama-sama aja. Jadi jatah setahun terakhir dengan setahun ke depan ya kurang lebih sama gitu. Iya. Karena peringkatnya 45 itu. Iya. Nah ini yang akan kita lihat. Nah yang paling tanda tanya besar ya sekarang Alpine ini. Dua-duanya. Alpine ini ini dia kemarin DNF ya, dua-duanya, yang satu diseruduk sama Stroll, yang satu masalah mobil. Nah ini langsung dilompati oleh McLaren, dan itu mengecewakan banget lah. Dalam artian bukan hanya di Inggris tampil jelek, tapi juga posisi klasemennya tiba-tiba turun dan belum tentu bisa balas. Ya, apalagi tim pabrikan ya melawan tim satelit ya. Betul, lawan tim satelit. Dan hebat juga ini McLaren nyalip tim pabrikannya juga gitu. Ya. Semalam ini kalau kita kembali lagi tanpa safety car, memang jujur kita akui bahwa McLaren memang melompat jauh di depannya Mercedes ya. Melompat jauh sekali ya. Karena memang sebelum itu kan saya lihat jaraknya gila, ini kok nggak bisa nempel gitu kan. Oke, kita perlu bahas yang merah, Yang merah atau William dulu? Merah dulu ya.
Mari dulu ya. Biasanya kabar baik dulu atau kabar buruk dulu sih? Ayo buruk dulu aja lah ya. Yang baik untuk closing aja lah. William nanti kita simpen lah William. Ini kan, nah ini kan semalam tuh memang terjadi plan B, dia confused kan, gitu bingung kan, dia apa? Akhirnya gini dia tanya akhirnya, kamu pilih plan A atau plan B? Saya semua pilihnya P. Plan P. Jadi ya B itu Bagong, kalau P Punokawan. Jadi Bagong lengkap. Pakai Semar, pakai Petro, pakai Gareng. Apa yang terjadi dengan Ferrari? Kita belakangan sering bahas bagaimana masalah Ferrari ini ada pada rasa tidak percaya diri kan, Mas. Iya. Kalau mau ganti strategi harus tanya dulu. Iya. Di lomba sebelumnya, Leclerc, Charles, bagaimana menurutmu kalau kita melakukan ini? Jadi masa strategi itu harus diskusi dulu. Iya. Kemarin kejadian lagi dan yang disampaikan lagi di radio dan ditayangkan sama F1. Mau pindah ke plan B, tolong jelaskan lagi apa itu plan B. Terus diomongkan ya nanti kita jelaskan kan, jangan diomongkan secara publik kan. Iya. Jadi dari situ udah jelas ini apakah problem komunikasi, apakah problem saling tidak percaya. Ini yang lebih mengerikan kan, saling tidak percaya. Tapi kalau dengar komentarnya Fred Vasseur setelah lomba, Vasseur bilang tim ini sedang tidak percaya diri. Itu yang dia sampaikan. Ferrari ini lagi nggak pede. Buktinya apa? Saat safety car itu, Sainz kan sudah ganti ban sebelumnya, sudah pasang ban hard. Leclerc diuntungkan mungkin ya, karena dia belum pit stop. Sainz ini sudah ganti ban hard, yang sebenarnya mungkin tidak perlu pit stop lagi, tapi punya opsi ganti ban soft. Waktu itu pilihannya gini, kalau misalnya Sainz pakai ban hard terus, dia ada di peringkat 7, tapi dia harus membendung mobil-mobil lain ini yang lebih cepat dengan ban soft. Kalau dia ganti ban soft, pit stop 2 kali berarti kan, dia ganti ban soft, dia akan ada di peringkat 10, tapi bannya sama dengan yang di depannya. Iya. Pilih mana? Dan lapnya sudah semakin menipis ya, jumlah lapnya semakin menipis. Iya. Jadi akhirnya tetap memutuskan Sainz tetap di luar, bertahanlah sebisa kamu. Iya. Walaupun pada akhirnya ya nggak baik juga, finishnya 9-10. Nah, tapi apakah kalau misalnya dia di peringkat 10 finishnya juga lebih baik? Ya belum tentu juga. Iya. Ferrari ini kayak film Warkop ini. Maju kena, mundur kena dia. Iya, tapi kalau kita lihat kan gini, coba kata-kata Max misalnya, terima kasih tim, wah luar biasa gitu kan, berarti tim itu bekerja. Iya. Dia mengantisipasi dan berani intervensi. Iya. Kamu masuk, kamu keluar, kamu kayak ini kan. Ini kalau di Ferrari kan sangat mungkin harusnya pindah ke Amerika kan, demokratis kan. Ini kalau suruh masuk aku yang salah, kalau nggak masuk kamu yang salah. Jadi kan saling menyalahkan. Dan ini problem trust. Wah, ini bahaya sekali menurut saya. Nah, tadi saya bilang bahwa manajemen McLaren berani melompat jauh. Ya. Ferrari kan juga pergantian manajemen. Iya. Ya, tapi kan ganti bos di awal musim. Iya. Itu kan dia butuh melihat musim ini untuk melihat timnya ini seperti apa gitu. Dan itu berarti tahun depan akan terjadi perubahan yang lebih besar lagi kan, kita nggak tahu. Fred Vasseur mungkin sudah mangkal sekarang gitu. Sialan, ini siapa sih yang nggak pede ini gitu? Siapa sih yang bikin di birokrasi Ferrari ini siapa sih yang bikin ruwet kayak gitu? Dia kan harus bisa melihat itu. Dan itu nanti kalau berubah apakah lebih baik? Belum tentu juga. Minimal di McLaren tegas langsung ganti bahwa nanti nggak bagus ya sudah kayak gitu. Tapi kan basic mobilnya kan jauh lebih bagus Ferrari daripada McLaren gitu kan. Itu yang jadi kadang-kadang mangkal gitu. Ini mobil itu bagus gitu loh. Sama kayak ini sama dengan Mercedes, masuk. Ferrari sama dengan Mercedes. Dia dalam posisi tanggung. Jelek enggak, bagus banget enggak. Jadi kalau dia terlalu berubah drastis, takut melorot jauh. Iya. Tapi kalau tidak cukup berubah, dia juga nggak bisa maju banyak. Sedangkan McLaren nothing tulus. Nothing tulus itu lebih enak. Terus langsung lompat, terus yes kayak itu gitu. Kayak suara mayoritas ya, gagal ya bareng, sukses bareng. Jadi nggak ada menyalahkan. Semalam kan kita diajarin Mercedes ini kan nggak main-main, dia pakai soft gantinya bareng dengan yang medium. Ini kan mobil nggak main-main. Tapi saya juga berpikir Mercedes itu kelemahannya di mana? Di power tak? McLaren aja bisa kenceng gitu loh. Powernya juga sama. Di paket keseluruhan ini ya. Jadi ya Ferrari pun sama di paket keseluruhan ini, dan Ferrari juga nggak pede dengan pemakaian ban yang kemarin. Jadi itu yang bikin nggak berani gambling pakai ban yang lebih lunak juga gitu. Jadi medium hardnya tetap dilakukan karena nggak pede bannya akan irit. Sedangkan McLaren
dia tahu bannya boros, ya kita hajar pakai ini gitu. Jadi ini dari situ aja kelihatan tingkat kepercayaan diri timnya kan, Mas. Ya. Yang satu nothing tulus berani ngebrak, yang satu nanti salah. Sedangkan Mercedes mungkin feelingnya mungkin kita ini di mana ya? Padahal di Inggris dia udah tahu. Nah, ini kalau udah cukup Ferrari kita Williams Mas. Iya, pembalap ya. Ini kita ke pembalap Indonesia Timur nih, Alex Albon nih. Silakan Alex Albon ya. Ini luar biasa Alex Albon. Williams ini diam-diam menghanyutkan. Ya. Mulai beberapa balapan terakhir mulai menunjukkan progres ya. Tapi memang tidak spektakuler seperti McLaren. Jadi dia kok mulai mengganggu top 10 ya. Dia sudah pasti lebih baik daripada Alfa Tauri dan Alfa Romeo, sudah pasti. Haas kayaknya sudah lebih baik sekarang. Kayaknya sudah lebih baik. Kok bisa ya kalau kita bahas beberapa waktu lalu mobil ini simpel banget. Yeah. Kemudian James Vowles prinsipalnya bilang tim ini sudah lebih dari 10 tahun under investment, tidak punya sarana baru. Yeah. Tapi kok bisa melejit? Ya mungkin karena startnya dari minus lebih gampang kan. Ya sama kayak McLaren, lebih nothing tulus gitu. Yeah. Jadi ketika dia melakukan perubahan, mungkin kita nggak tahu floor barunya seperti apa, tapi mobil ini sudah lebih baik. Tapi dia tetap mengakui bahwa mobil ini hanya bagus di trek lurus gitu, di sirkuit-sirkuit cepat. Sirkuit lambat nanti habis ini Hungaria ya mungkin dia akan belepotan lagi gitu. Tapi setelah itu kan ada Belgia, ada Monza, ada Las Vegas. Ya dia mungkin bisa lebih nyodok lagi. Tapi dia mungkin nggak butuh bagus di semua sirkuit. Dia hanya butuh bagus di beberapa sirkuit yang bisa menjamin poin, yang bisa membuat dia lebih baik peringkatnya daripada 3 yang lain itu. Itu aja mungkin. Iya, karena ini tim kecil, kalau kita ngomong dibanding-bandingkan dengan McLaren memang nggak mungkin, karena secara keuangan juga pasti ini kan lebih jauh sulit. Jadi, tapi kalau dengan progres perancam ini kan cerdas. Karena kan kita tahu konstruktor juga bernilai dengan uang kan, ada nilai uang kan, ini cerdas juga kan. Cerdas, kalau dia nanti bisa finish nomor 7, wah ini udah luar biasa kan. Dia punya fondasi baru. Iya. Dia naik platform udah ada siap naik ke ya dalam posisi bernapas dan bisa kita sekarang mau ngapain, bukan lagi naik turun di kayak mau tenggelam itu gitu. Iya, dan jadi sudah melampaui mungkin Haas yang lebih kaya, mungkin Alfa Romeo, kemudian Alfa Tauri. Ini kan hebat tim kecil ini kan. Williams sebagai tim kecil tuh sedih juga ya kan, ini dulu tim paling dominan kan. Tapi ya ini sudah bagus, tandanya persaingan juga makin baik. Jadi salut buat Williams, dan ini membuat nama Albon kembali muncul sebagai alternatif pengganti Perez. Dia lebih matang ya. Apalagi setelah Dietrich Mateschitz, bosnya Red Bull, meninggal, kan kepemilikannya ini separuh milik Thailand. Iya. Ini pembalap Thailand. Iya. Jadi jangan kaget kalau tiba-tiba nanti Red Bull akan bilang, tarik Albon kenapa? Pemilik holding kita ini separuh Thailand. Iya, pengen juga Thailand muncul di situ. Thailandnya muncul. Jadi ya jangan kaget. Ini bagus juga ini Albon pindah ke Williams ini, dia jadi matang ya. Matang, tanpa tekanan dan bisa menunjukkan diri gitu. Iya. Bisa menunjukkan diri. Jadi ya baguslah buat Albon ke depannya, buat pembalap Asia secara umum ke depannya. Ya ini yang itu masuk. Nah, kalau kita ngomong nanti, kita sekarang ngomong berarti di balapan-balapan berikutnya ini peta kekuatannya bakal seperti apa ya? Nah, betul Sa. Jadi balapan berikutnya, karena tadi saya bilang bahwa Formula One itu sangat dipengaruhi oleh layout sirkuit, cuaca, ya kan? Nah, kita ngomong 2 balapan ke depan dulu ya. Kita habis ini break 2 minggu. Setelah itu kita ke Hungaria. Hungaria adalah Mickey Mouse. Monaco tanpa tembok. Berarti kalau kita benchmark Red Bull di depan, kita asumsikan nggak berubah, harusnya Aston Martin kembali ke depan sebagai pengganggu. Ke depannya kemana nggak tahu ya, karena ada McLaren sekarang ya. Ada Mercedes. McLaren belum tentu. McLaren belum tentu di situ. Oh ya, Mercedes. Jadi mungkin Mercedes dan Aston Martin pengganggunya, dan mungkin Alpine akan lebih kompetitif dengan McLaren. Apalagi Alpine kan 2 tahun lalu menang kan di sana. Jadi ini agak acak lagi. Williams mungkin kembali mundur ke belakang. Tadi Ferrari kok nggak disebut Ferrari? Gimana Ferrari?
Ya mungkin di situ-situ juga lah. Mungkin di Hungaria lah dia ikut ya, juga. Mungkin di antara Aston Martin, Mercedes dan Alpine McLaren. Ya dengan harapan lebih baik lagi sih. Seharusnya lebih baik karena biar ada 3 kompetitornya Red Bull di depan Masalahnya tetap kalau bannya boros, Hungaria nggak akan baik buat dia. Karena pit stopnya mengurangi banyak. Karena tikungan-tikungan terus, jadi sangat membutuhkan pemakaian ban yang bagus. Sebenarnya kalau pit stop banyak waktunya habis juga gitu kan. Juga ya. Jadi kita harus agak hold station dulu sama Ferrari ini mungkin. Wah luar biasa tahun ini ya di belakangnya Red Bull ini. Nah setelah itu kita ke Belgia. Langsung ya, Hungaria seminggu kemudian langsung Belgia. Belgia ini sirkuit yang paling saya tunggu setiap tahun karena enak dilihat, mengalir mobil, speed tinggi, panjang, banyak balapan spektakuler terjadi di situ. Mika Hakkinen menyalip Schumacher dan Ricardo Zonta. Memang banyak tragedi juga di situ. Awal tahun ini ada pembalap formula level bawah, formula regional yang meninggal. Dulu ada pembalap F2 juga meninggal. Tapi tetap ini sirkuit yang menunjukkan keperkasaan mobil dan skill pembalap. Dan sebagai penggemar McLaren dan Lando Norris, sekarang saya punya harapan tinggi di situ. Seandainya kembali ya, agak mundur sedikit. Ini dengan Austria sama nggak? Beda-beda. Austria itu cepat juga kan Austria? Betul. Austria itu cepat, tapi dia stop and go kayak Kanada Mas. Gas, rem kayak gitu. Kalau ini gaspol ini? Ini gaspol dan ngalir. Jadi ngalir ya? Kombinasi antara sebenarnya kayak Silverstone gini, cuman lebih panjang gitu. Lebih panjang. Jadi ini kita akan lihat di sana seperti apa. Williams juga bisa menjanjikan juga ya. Tapi yang banyak yang banyak diomongkan McLaren dan Williams nanti adalah Monza pasti. McLaren menang di sana 2 tahun lalu, dan nanti Las Vegas. Yang lurus-lurus dan tidak terlalu teknikal ya. Jadi ya kita akan lihat dinamika yang luar biasa, dan kita tunggu apakah Aston Martin di sirkuit lambat masih bisa mengganggu. Jangan-jangan window opportunity-nya Aston Martin untuk menang sudah tutup ini. Nah, ini kalau untuk tim-tim yang sudah solid manajemennya, kalau yang tidak seperti Ferrari kan, kira-kira nanti kita mau menang di mana ya? Menurut kamu di mana kita menangnya? Itu harus sulit. Tim yang nanggung lebih sulit. Karena masih ngomong pembalap ya. Kamu pengen menang di mana ya? Kalau tim-tim yang punya tanda kutip spesialisasi, dia bisa target gitu. Yang jelas ya. Jelas kayak 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu ketika McLaren jago di trek lurus, kita tunggu Monza, benar menang di Monza kayak gitu. Jadi kan tinggal kita lihat cocok di mana. Dan yang saya paling menunggu adalah, ini kan lombanya masih banyak ya, masih setengah musim. Yang saya tunggu adalah belum ada balapan jackpot tahun ini. Setiap tahun selalu ada balapan jackpot yang hasilnya aneh. Ini belum terjadi tahun ini. Jadi moga-moga masih bisa terjadi. Dan walaupun McLaren finish 24 di Silverstone, ini bukan balapan jackpot loh. Itu hasil mutlak gitu. Murni ya. Jadi kita nunggu balapan jackpot. Ini semalam kita lihat kalau di Prancis kita lagi nonton Tour de France ya, ini juga menarik sekali. Ya, jadi kalau di semalam juga ada unsur sepeda di balapan ini, ada Brad Pitt. Jadi kita tutup dengan film F1 Mas Yo ya. Jadi tentang apa dia Sa? Ada tim baru kemarin di Silverstone, nama timnya Apex GP. Mobilnya keren, lebih bagus daripada separuh mobil tahun ini mungkin, hitam dan emas. Tapi ini bukan mobil Formula 1. Ini mobil Formula 2 yang dimodifikasi supaya kelihatan seperti mobil Formula 1. Ini mobil film. Gak bahaya tadi. Ini mobil film yang diselipkan di sela-sela Grand Prix Inggris untuk syuting film. Yang akan keluar tahun depan atau 2 tahun lagi ya. Dan film ini termasuk salah satu produsernya Lewis Hamilton. Jadi ini film tentang F1 yang bintang filmnya adalah Brad Pitt. Ikut parade pembalap. Ikut driver briefing. Kata Gasly, aneh ya briefing pembalap yang duduk belakang saya Brad Pitt katanya. Dan ikut ngomong karena ada. Jadi memang balapan ini disetting untuk syuting juga gitu. Jadi pembalap-pembalap yang lain udah di briefing juga bahwa akan ada yang aneh-aneh. Kenapa misalnya driver briefing setelah yang resmi ada driver briefing yang untuk syuting. Dan mau ya? Dan harus mau masuk film nggak kan kayak gitu.
Jadi dia ikut ngomong Brad Pitt-nya, jadi ada adegan di situ. Serius, nyata lah. Nyata, iya. Jadi ini ceritanya adalah saya lupa nama bintang filmnya, Idris nama belakangnya, dan itu Brad Pitt ini berperan sebagai pembalap senior yang ditarik kembali oleh tim Apex GP ini karena untuk menjadi mentor pembalap muda ini. Oh, jadi ada pembalap Master C yang ditarik kembali ya? Iya. Wow, gayanya pembalap banget udah Brad Pitt. Jalan sebelahnya, kan serius sebelahnya si Carlos Sainz yang kelihatan keren gitu, kayak tim beneran. Dan memang kayak tim beneran karena salah satu pitnya memang disetting untuk Apex GP, jadi ada timnya beneran. Iya. Syuting beneran, jadi kayak ada tim beneran dan di sela-sela sesi itu mobil ini keluar untuk syuting gitu. Wah, jadi penontonnya dapat tontonan ekstra. Jadi Brad Pitt memerankan ini Sonny Hayes namanya. Hayes. Nama-nama NASCAR tapi ini. Iya. Nah, terus mobilnya tadi saya bilang ini mobil F2. Siapa yang kendarai ini? Dikendarai atau pakai remote? Ngomongin sih dikendarai oleh para aktor, paling stuntman. Ya mungkin juga Brad Pitt, kita nggak tahu. Ini belum keluar detailnya karena fokus ke lomba semua. Tapi mobil F2 itu yang jelas lebih pendek dari mobil F1. Jadi harus diakali pakai hidung yang dipanjangin. Jadi kalau tahu ini mobil bohongan atau tidak, lihat jarak antara sayap depan dengan ban. Ini ada lowong besar di sini. Ini ketahuan bohongnya di sini. Dan kalau jalan bunyinya beda ya kan? Kan bunyinya beda. Ini kan mobil F2. Ini gampang kalau mau nyari, kalau kamu mau kepo detailnya gampang, tanya Lucinta, siapa itu yang sering operasi plastik? Di mana ini? Lucinta Luna. Ini di mana operasinya? Jadi ini mobil F2 yang dipasang bodi F1 lah kayak gitu. Tapi jadi mirip F1 itu, dan karena kan bannya nggak mungkin dimajukan, jadi hidungnya yang harus dipanjangin. Dan secara overall mobil ini tetap lebih kecil gitu. Cuman saya suka banget foto ini Brad Pitt ini. Wow, kelihatan ya aktor ya. Wow, kelihatan kayak pembalap banget tuh. Wow. Iya, ini kalau orang Jawa bilang Damson Idris. Nama aktornya ya. Iya, kalau orang Jawa bilang koyo ya padahal gak ya. Ya. Yang ini serius bener kan ini mukanya nih, size ini. Yang ini kan pura-pura serius. Wah, ini ngelirik siapa nggak tahu. Jadi tapi kenapa dia pakai Mercedes saya? Karena Lewis Hamilton produsernya, dan mobil tadi dibantu oleh AMG untuk modifikasinya. Oh gila. Jadi ya. Jadi AMG loh. Jadi kita akan ada film F1 ke depannya, dan moga-moga filmnya tidak mengecewakan karena sangat-sangat sulit bikin film balap. Iya. Buat teman-teman yang pengen tahu film balap terbaik, saya saking maniaknya F1, semua film balap saya tonton dan kebanyakan saya kecewa. Tapi ada satu film yang saya sangat-sangat suka dan saya sampai beli kolektor VHS dan kolektor CD-nya sampai sekarang. Itu film judulnya Grand Prix. Film tahun 66. Kalau teman-teman nyari entah download atau apa yang halal atau haram terserah, cari judulnya Grand Prix. Yang main filmnya James Garner, dan di situ ada banyak pembalap F1 juga. Di situ ada Jim Clark, ada Graham Hill ke syuting di situ, dan itu film tentang F1 tahun 60-an. Jadi memang drama, kematian, mengerikannya F1 zaman itu, dan sudah pakai in-car kamera, on-board kamera, tragedinya kelihatan beneran. Itu film yang menang Oscar untuk special effect. Jadi itu film menang Oscar. Jadi bukan sekedar film balap, tapi film balap yang menang Oscar. Silakan lihat, judulnya Grand Prix. Keluar tahun 66. Sudah warna, jangan khawatir. 66 ya udah warna ya. Dan filmnya bagus banget. Saya barusan nonton lagi kira-kira tahun lalu, dan itu istimewa. Istimewa banget. Jadi apakah film ini nanti bisa seperti itu? Moga-moga. Ya. Baik, Iwan Mania, tidak terasa ini panjangnya kali ini, tapi memang kalau kita lihat dari DM yang masuk ke tempat saya, yang panjang nggak apa-apa, yang penting McLaren banyak dibahas, pasti Om Asa senang gitu. Oke. Ya, ini karena bulan sebentar lagi Agustus, memang temanya adalah McLaren atau mati. Oke, Iwan Mania, silahkan seperti biasa. Terima kasih karena main balap ini medianya sudah dipakai menjadi silaturahmi yang luar biasa, diskusi yang sangat beretika, sangat kita hormati itu karena saya dan Asa sama, kita itu boleh berbeda tapi tetap ada etika. Itu yang harus kita tanamkan. Sekali lagi jangan lupa buka Asaware, banyak sekali produk baru. Mungkin saya juga akan ngincar sepatunya itu seperti sepatu idaman saya, jadi yang pokoknya tebel-tebel bawahnya itu kalau orang tua kan nyaman saya. Iya kan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan salam. Sampai ketemu.
Saya Azrul Ananda, founder DBL Indonesia dan Azaware. Sejak awal, misi besar kami adalah untuk breaking the barriers, meruntuhkan segala dinding penghalang anak Indonesia untuk mengejar mimpi-mimpinya, untuk mendorong merek-merek Indonesia ikut berperan aktif di industri olahraga. Sekarang, kami memasuki fase baru perjuangan itu. Aza berkolaborasi dengan brand Indonesia, Jackson. 5 sepatu ini akan membuka jalannya, mengajak semua untuk lebih proaktif, aktif, dan produktif dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sekolah, bekerja, dan aktivitas lain. Bintang-bintang olahraga yang kami tampilkan ini juga menunjukkan niat, dedikasi, dan tujuan kami ke depan. Membuat sepatu-sepatu yang nantinya mendorong anak muda Indonesia meraih prestasi dunia. Aza, semua bisa.